Hai, jumpa lagi bersama dengan kami dalam YouTube channel Samuel Panjaitan dan Perawati Serait. Di segmen hari ini kita berbicara tentang Tuhan sumber kekuatanku. Sebelum kita membahas tema ini, mari kita terlebih dahulu tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan-Mu, terima kasih buat kesehatan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Hamba berdoa, siapapun hari ini yang mendengarkan, yang menyaksikan YouTube channel hari ini, hamba percaya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dan bukan hanya saja mereka diberkati, tetapi hidup mereka menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Terambil di dalam Mazmur pasal 28 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam cerita ini, bahwa Daud mengungkapkan isi hatinya, bahwa Daud mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan, dan Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah perisaiku dan Tuhan adalah kekuatanku dan Dia mengurapiku. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang dikasihi dalam nama Yesus, Mazmur pasal 28 ini ditulis oleh Daud sendiri. Kalau kita pelajari Alkitab kita baik-baik, dari 150 kitab Mazmur ini, 70 kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud sendiri dan beberapa teman-temannya yang lain. Daud diurapi oleh Samuel pada masa itu pada umur 15 tahun. Tetapi ia menjadi raja pada umur 30 tahun. Kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang keempat. 15 tahun ia menunggu menjadi raja setelah diurapi Samuel. Itu berarti waktu yang tidak singkat. Ini waktu yang cukup lama. Kemudian Daud meninggal pada umur 70 tahun. Berarti ia menjabat menjadi raja cuma 40 tahun. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kalau kita berbicara tentang kekuatan yang kita peroleh berasal dari dua hal. Yang pertama, kekuatan jasmani atau kekuatan fisik. Kekuatan jasmani atau kekuatan fisik ini kita peroleh dari ketika kita mengkonsumsi atau memperoleh makanan-makanan kita peroleh, baik dari nasi maupun sayur atau ikan, bahkan buah-buahan atau susu dan vitamin dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kita kuat di dalam fisik. Yang kedua, kekuatan kita peroleh adalah kekuatan roh atau kekuatan spiritual. Kekuatan roh ini kita peroleh ketika kita makan yang bersifat rohani, yaitu melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pujian penyembahan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita mengalami yang namanya kekuatan spiritual atau kekuatan roh. Nah, dari latar belakang ini kita akan belajar
Ada 3 hal yang mau kita renungkan bagaimana supaya Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Mazmur 28 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah bagaimana supaya Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Daud berkata, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong ya Tuhan. Ini seruan seorang Mazmur Daud. Hari-hari Daud membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Hari-hari Daud dia berdoa kepada Allah. Hari-hari Daud berarti dia mengalami Tuhan setiap hari dalam kehidupannya. Kalau saja Daud membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana dengan saudara hari ini? Mungkin saudara hari-hari ini sudah mulai malas baca Alkitab, mendengarkan khotbah, malas ke gereja, mulai malas menyembah Tuhan. Saya mendorong saudara hari ini, saya sebagai hamba Allah mendorong saudara hari ini dengan iman. Bangkitkan kembali imanmu. Bangunlah hubunganmu yang intim kembali bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Yang kedua, yang dapat kita pelajari bagaimana supaya Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Apa itu bersyukur? Bersyukur artinya rasa terima kasih kita kepada Allah. Memberikan satu pernyataan di dalam mulut kita. Bersyukur harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, bagaimana kita bersyukur di hadapan Allah? Caranya adalah, yaitu kita harus mengatakan dengan mulut kita. Apapun keadaan kita, kondisi kita hari ini, kita harus mengatakan, Tuhan Yesus baik. Di balik ucapan syukur kita ada kuasa. Di balik ucapan syukur kita, saya percaya Tuhan mendengar seruan doa kita. Tahukah saudaraku, mengucap syukur adalah suatu perintah Allah. Mengucap syukur adalah firman Allah, karena Alkitab mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengucap syukur. Mari kita bersyukur kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, di ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Yang ketiga, yang dapat kita pelajari bagaimana supaya Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Bersandarlah kepada Allah. Bersandar artinya kita bertumpu.
Bersandar artinya kita bertopang. Jadi bersandar adalah bertopang kepada hal lebih, kekuatan Allah. Bersandar kepada kekuatan Allah. Bersandar mengandalkan Tuhan setiap hari. Lewat pikiran kita, lewat hati kita dan seluruh kehendak kita dan pikiran seluruh tubuh kita, kita sandarkan hidup kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, sahabat-sahabatku, bersandarlah kepada Allah. Mungkin hari-hari ini kau saudara dikecewakan oleh sahabat-sahabatmu. Mungkin saudara hari-hari ini dikecewakan oleh orang tuamu, orang-orang terdekatmu. Bersandarlah kepada Allah. Andalkanlah kekuatan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berdoa, siapapun hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, hidup saudara diberkati Tuhan. Hidup saudara dipulihkan oleh Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Tetap semangat. Tetap andalkan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.